Buka usaha laundry, modal 5 juta, itu laundry atau UMR sih? Nah, Laundry Brand Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang modal bisnis laundry, membuka bisnis laundry, terutama laundry kiloan, di angka 5 jutaan. Akhirnya nanti kita akan membreakdown apa aja yang kita butuhkan, kira-kira bisa dapat omsetnya, marketnya siapa, dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi banyak pertanyaan yang masuk di kita kemarin, baik di YouTube sebelumnya maupun di Instagram, TikTok, dan sebagainya, bahwa Mas Apik bahas dong bisnis laundry yang memang modalnya terbatas. Kami karyawan yang biasanya gajinya misalnya UMR atau gajinya mungkin nggak sampai di atas 5 juta, ini bisa nggak sih buka laundry dan sebagainya? Saya jawab pasti bisa dan selalu bisa. Tapi tetap ada tapinya teman-teman. Kita akan bukanya di mana, marketnya siapa. Jadi jangan membandingkan dengan bisnis yang misalnya harus di pinggir jalan raya, yang memang mesinnya harus banyak, marketnya menengah ke atas dan sebagainya, ya kita harus pertimbangkan. Oke, kita langsung membahas apa aja yang dibutuhkan kalau memang kita membangun laundry yang budgetnya terbatas. Yang pertama, kita harus pastikan dulu lokasinya mau di mana. Jadi sebelum kita membreakdown kebutuhannya apa aja yang dibutuhkan, perlengkapan apa yang dibutuhkan, kita melihat dulu lokasinya ada di mana. Biasanya, kalau memang budgetnya terbatas, bisa nggak sih buka di rumah? Daerah saya adalah daerah padat penduduk, dan memang kesibukannya luar biasa. Jadi sibuk banget dan sebagainya, akhirnya tetap butuh laundry karena memang nggak ada waktu untuk nyuci. Kayaknya buka di rumah aja cukup. Oke, anggap aja buka di rumah. Tapi ingat teman-teman, tetap dihitung sebagai biaya sewa ya nantinya ya. Untuk saat ini anggap aja biaya sewa masih ditanggung oleh teman-teman karena tinggalnya di situ, buka laundry di situ. Oke, lokasinya di rumah. Terus yang kedua adalah, kalau lokasi di rumah, marketnya siapa? Karena saya selalu bercerita, saya selalu menyampaikan bahwa kalau mau buka bisnis, termasuk laundry, harus tahu marketnya siapa. Kalau marketnya siapa dan butuhnya apa, buatlah bisnisnya yang menjadi solusi untuk mereka. Misalnya, mereka butuh laundry kiloan, yang penting rapi, harga murah, terus bisa cepat misalnya. Nah, kita harus fasilitasin. Oh, bisa murah, cepet. Waduh, ini kira-kira kalau dijemur bisa cepet nggak ya? Dana saya terbatas nih, belum ada mesin pengeringnya, bisa nggak? Nah, itu juga harus dipikirkan. Berarti market saya harus siapa? Oh, tetangga-tetangga saya coba survei mas, biasanya dia kalau nyuci di rumah sendiri nggak sempat untuk nyetrika. Ya sudah, buka aja laundry setrika aja berarti, bisanya gitu. Atau yang kedua, saya kasih bundling aja mas, biar nggak nyuci di rumah, toh nyuci di rumah juga dijemur, ya sudah, datang ke laundry aja. Nah, misalnya seperti itu. Jadi market sudah jelas. Yang pertama tadi adalah lokasi, yang kedua marketnya siapa. Nah, yang berikutnya adalah alat-alat yang dibutuhkan apa, equipment-nya apa, perlengkapan apa yang dibutuhkan. Yang pasti mesin cuci. Kenapa mesin cuci diciptakan? Karena biar nggak ngucek satu-satu, makanya ditaruh di mesin cuci. Nah, teman-teman, kalau mesin cuci, kita coba lihat bahwa mesin cuci kalau di marketplace ya, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, itu kan bisa kelihatan, atau Blibli, itu bisa kelihatan. Mesin cuci anggap aja kita pakai yang 2 tabung aja, karena budget kita 5 juta ya. Pakai mesin cuci yang 2 tabung, itu harganya ada yang 1,5 jutaan. Bahkan ada yang mungkin di bawah itu, 1,2, 1,3. Nah, itu dicek aja, teman-teman paket yang mana. Nah, mesin cuci ini bisa menghitung untuk kapasitas produksinya. Saya selalu menyampaikan kapasitas produksi. Kalau memang pun belum mampu beli mesin pengering, mesin cuci pun bisa dikerjakan untuk mencuci, nanti dijemur saja. Nah, yang perlu dipikirkan, yang kedua berarti apa? Jemurannya seberapa banyak? Seberapa banyak mampu menjemur baju? Kalau ukurannya misalnya, waduh, jemurannya nggak ada mas. Apalagi di Jakarta ya, tempat kontrakan, sewa tempat yang 3x5 untuk jemur udah nggak muat misalnya. Tapi kalau teman-teman, ya, saya kan di rumah mas. Di rumah jemuran di belakang masih ada lah, paling sekitar 3 meteran untuk jemuran bisa. Nah, itu dihitung. Kita bisa dapat bikin slingnya, bikin kawat jemurannya bisa berapa banyak, rak jemurannya bisa berapa banyak. Pada waktu kita mencuci, itu bisa menghasilkan berapa banyak. Anggap aja ternyata cuciannya langsung banyak nih, pelanggan kita dari tetangga-tetangga, dihitung-hitung, 30 kilo nih rata-rata per hari.
Oke, 30 kilo. Kira-kira harga jual laundrynya berapa ya kalau di rumah aja? Bisa nggak laundry kita bersaing dengan laundry-laundry yang di pinggir jalan yang mesinnya banyak? Nah, itu juga harus dipikirkan, teman-teman. Makanya biasanya kalau buka di rumah, harganya murah-murah nggak apa-apa deh. Yang penting operasional jalan dan saya nggak nombok. Apa? Yang penting nggak nombok. Anggap aja harga 6.000 per kilo deh kalau di area Jakarta. Meskipun pasarannya 8 ribuan, tapi karena buka di rumah, udah deh karena warga sekitar kayak saya bantu tetangga-tetangga biar nggak pusing nyucinya, 6.000 per kilo saja. Kalau per hari bisa dapat 30 kilo dari satu mesin cuci tadi, bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin banget, ya itu tadi. Sekali nyuci misalnya 3 kilo, 5 kilo, maksimal 5 kilo atau 4 kilo lah. Itu berapa kali nyuci? Itu menghasilkan 30 kilo sehari, itu bisa banget. Balik lagi, jemurannya bisa mampu nggak menjemur sebanyak ini? Tapi kelemahannya kalau pakai jemuran, kalau nggak ada panas terik, nggak ada matahari, besok bisa nggak kering. Dan biasanya mengakibatkan bau juga, itu juga perlu dipertimbangkan. Kalaupun ternyata jemurannya muat kok mas, bisa 30 pieces, ya berarti aman. Berarti kapasitas produksinya teman-teman per hari adalah bisa 30 kilo. Dikali berapa? 6.000 rupiah, berarti omsetnya 180.000 rupiah per hari. Kalau dalam satu bulan berarti dikali 30, 180.000 dikali 30 berapa? 5.400.000. Lumayan? Lumayan. Pada waktu Anda membuka laundry, modalnya 5 jutaan, dalam satu bulan sudah balik modal. Enak nggak? Enak banget. Oke. Nah, yang berikutnya adalah equipmentnya selain mesin cuci, jemuran. Kita juga akan melihat lagi apa lagi yang dibutuhin. Setrika ya? Oke, setrika. Setrika harga berapa sih? Harga setrika paling 300 ribuan. Yang mereknya misalnya Philips atau ya yang lainnya lah. Nah, 300 ribu, anggap aja 300 ribu. Terus apalagi yang dibutuhin? Nota. Nota kita pakai nota manual. Mau yang langsung percetakan ada mereknya atau nota-nota yang biasa aja, tulis tangan. Itu paling harganya 5 ribuan mungkin, ya satu nota 5 ribuan. Sudah berapa itu tadi? Jadi mesin cuci harga 1,5 juta, setrika satu harga 300 ribu, terus nota anggap aja 5 ribu, kita beli 10 deh, 50 ribu misalnya. Terus keranjang mau berapa banyak? Oke, karena banyak pelanggan kita dan sebagainya, oke kita siapin misalnya 5 keranjang dulu deh. Jadi satu keranjang anggap aja 20 ribu. 20 ribu kali 5 keranjang berarti berapa? 100 ribu. Terus apa lagi yang dibutuhin? Berarti jepitan untuk dijemuran. Jepitan, terus jemuran tadi, itu kira-kira berapa? Setelah itu kita harus memikirkan meja. Kita perlu meja kasir nggak? Meja kasir, ya sudah meja yang ada di rumah dia dipakai. Terus rak baju, rak baju daripada baju saya juga jarang di ini, ya sudah pakai rak yang ada deh, rak baju kita bisa dipakai. Itu masih nol semua nilainya. Berarti dana investasinya dari mana? Dari anggaran rumah tangga yang nggak kepake, akhirnya buka laundry itu tadi. Terus yang berikutnya yang perlu mendukung adalah chemical atau deterjen. Nah, deterjennya bisa beli di toko warung Madura misalnya, toko sebelah. Terus bisa pakai softener, bisa tidak. Kalau di kiloan nggak perlu pakai softener, sudah cukup deterjen aja. Nanti perlu beli pewangi. Jadi untuk di parfum terakhir. Nah, kalau teman-teman masih pakai setrika listrik, biasanya pewanginya di laundry itu digantinya dengan pelicin. Nah, pelicin itu macam-macam. Kalau yang terkenal di luaran kan anti spray, Downy kan ada yang untuk pewangi saja, ada yang dipakai untuk nyemprot misalnya. Setrika listrik butuh pelicin, teman-teman. Butuh pelicin. Kalau setrika uap nggak perlu pelicin, tapi harus ada pewangi. Itu bedanya setrika uap dan setrika listrik. Oke. Terus berikutnya adalah plastik. Nah, plastiknya butuh berapa banyak? Biasanya beli 1 kilo itu yang ukuran misalnya 30 kali 50 atau mungkin 50 kali 75. Nah, barang-barang ini kalau memang teman-teman nggak ketemu di pasaran, bisa beli di Resik Supermarket Laundry. Makanya teman-teman, Resik Supermarket Laundry hadir di 6 kota di Indonesia untuk memberikan solusi untuk Bapak Ibu semuanya. Bahkan di Resik Supermarket Laundry, setiap pembelian Rp10.000 dapat 1 poin. Poinnya bisa ditukarkan mesin cuci juga, mesin pengering, bahkan bisa jalan-jalan ke Malaysia, Singapura katanya seperti itu. Menarik ya? Menarik. Jadi silahkan datang kalau memang butuh tentang perlengkapan yang dibutuhkan seperti ini, bisa kontak di Resik Supermarket Laundry. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, itu kan kalau kita hitung-hitung dari sekian banyak itu kayaknya nggak lebih dari 5 juta teman-teman. Dengan instalasi yang ada, mungkin listrik ya listrik rumahan, terus pengolahan limbah juga nggak ada karena ini limbah rumah tangga.
perizinan ya NIB saja. Nah ini kan sudah semakin besar. Pada waktu teman-teman sudah mulai semakin besar, omsetnya sudah mulai misalnya nih, wah udah mulai rame nih, pelanggan banyak yang minta ekspres. Kalau ekspres berarti saya harus punya mesin pengering. Nah, teman-teman sudah mulai berpikir untuk punya mesin pengering. Meskipun di video-video saya sebelumnya, dimanapun biasanya saya selalu bercerita, pakailah mesin pengering komersial, selalu seperti itu. Nah, kalau memang belum ada dananya, bisa dengan mesin pengering yang rumahan, yang konversian. Itu juga sama, di marketplace banyak itu yang jual harganya kisaran 3 juta, 4 juta, 5 juta. Biasanya dikonversi ke gas. Nah itu teman-teman bisa beli. Di 2008 pada waktu saya buka laundry, saat itu saya modal 20 juta. Itu pun saya ke bank, jadi pinjam ke bank yang dipakai untuk beli mesin cuci, mesin pengering. Karena saya melihat yang saya pakai, yang saya sewa tempatnya saat itu adalah garasi. Jadi bekas garasi mobilnya orang. Garasi mobil itu ukurannya paling berapa sih? Paling ya lebarnya sekitar 3,5, nggak sampai 4 meter ya. Ke belakangnya paling ya 5 meter lah. 5 meter, nggak sampai 7 meter. Ya berarti kan 15 meter persegi, kecil sekali. Sewa tempatnya saat itu saya nego teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadi tipsnya teman-teman. Selain nego untuk sewa tempatnya, nego dari tahunan jadi bulanan. Saya negonya bulanan. Nah, kemarin saya habis dari Singapura, dari Cina, di Amerika, ternyata sewa tempatnya di luar negeri rata-rata bulanan. Di Indonesia aja yang tahunan itu. Bahkan minta 2 tahun, bahkan ada yang minta 5 tahunan langsung misalnya kayak gitu. Nah, di luar negeri bulanan. Itu yang saya alamin. 2008 itu saya sudah negosiasi yang punya tempat untuk nego tempatnya bulanan. Saat itu saya masih dapat harga 500.000 per bulan. Karena tempatnya kecil, saya harus renovasi banyak banget, jadi tips saya yang saya boleh share ke teman-teman adalah saya ya melas lah. Melas gitu ke yang punya tempat, terus ini baru buka usaha, tolong dibantu saya Pak ya, misalnya gitu. Ya sudah Mas, 500.000 aja deh, tapi renov sendiri ya. Ya sudah saya renov sendiri dan sebagainya. Jadi dengan 20 juta tadi, dapat mesin cuci, mesin pengering, plus dapat motor second. Terus ya rak dan sebagainya, raknya bikin sendiri semuanya. Ya murah meriah, tinggal plastik. Plastik saya dari awal di Apik Laundry sudah pakai kresek plastik seperti itu. Dengan modal yang 20 juta tadi, kalau memang nggak sewa tempat, nggak perlu renov tempat sendiri dan sebagainya, harusnya nggak 10 juta teman-teman. Tapi tetap saya harus ada mesin pengering. Harga jual saya 6.000 per kilo saat itu, 6.000 per kilo. Puji Tuhan, alhamdulillahnya di bulan pertama kita langsung profit. Jadi apa ya, respon masyarakatnya bagus banget. Dan akhirnya saya harus berpikir nambah mesin lagi. Dan kerennya lagi, mesin saya untuk yang bulan kedua atau bulan ketiga saya nambah mesin itu saya sudah nggak ngambil gaji kantor saya nggak ngambil. Saya benar-benar dari keuntungan bisnis itu. Menarik ya, menarik banget. Jadi pengelolaan keuangan itu penting banget. Karena biasanya yang menjadi jebakan teman-teman pada waktu bisnisnya pas lagi growth, pas lagi naik, itu sudah tergoda. Karena duitnya kecampur nih dengan uang keluarga. Duit buat makan, buat jalan-jalan, kecampur semua. Dikiranya kayak duit, ini duit gratisan nih, ini duit keuntungan. Enggak, ini adalah duit untuk operation. Jangan sampai nanti bulan kedua nggak bisa makan lagi, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga perlu dipikirin. Karena banyak hal yang dilakukan teman-teman adalah pada waktu growth bisnisnya, itu sudah langsung beli HP baru, nyicil motor baru, dan sebagainya. Padahal yang dibutuhin adalah nambah mesin misalnya, nambah mesin pengering, nambah setrika uap misalnya kayak gitu, dan nambah pegawai. Harusnya kan itu yang dipikirkan biar kita gulung lebih tinggi lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita pikirkan untuk SDM-nya. Jadi setelah tahu equipment-nya, perlengkapannya apa, operationnya seperti apa, kita sekarang membahas tentang siapa karyawannya. Karyawannya bisa dimulai dari kita. Misalnya, iya Pak, saya kena PHK kemarin, saya belum dapat kerjaan, jadi saya ada modal 5 juta, bisa jalan nggak? Ya ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang pengen buka dari rumah, seperti apa. Nah kalau sekarang kita mau cari karyawan, misalnya kita sendiri sudah mulai sibuk nih, ternyata banyak minta antar jemput dan sebagainya, kita perlu hire karyawan. Kapan sih perlu hire karyawan? Kita perlu hire karyawan kalau memang sudah overload. Tidak bisa kita handle sendiri. Kalau masih suami istri misalnya ngerjain bareng dan masih terhandle, nggak ada masalah. Balik lagi ke karyawan yang akan kita cari tadi. Pada waktu kita mencari karyawan, kita bisa berdayakan tetangga sekitar yang memang dia tidak ada aktivitas. Misalnya ibu rumah tangga, setelah nyiapin
makanan anak sekolahnya, misalnya mau dong saya jadi tukang setrikanya. Oke, nah nanti tinggal penggajiannya teman-teman bisa nonton tuh di YouTube saya, gaji borongan atau gaji bulanan. Kalau memang ternyata pekerjaan itu misalnya cuma 3 jam, 4 jam dan memang cuma bantu setrika, bisa diterapkan gaji borongan. Dengan gaji borongan kita bisa membuka lapangan kerja dan dapatkan penghasilan nih si tetangga kita, pasti seneng. Dan pastinya bisnis kita, laundry kita akan yang mendoakan semakin banyak, bener ya? Karyawan sudah cukup, sekarang kita membahas tentang marketingnya, teman-teman. Jadi, cara mempromosikannya gimana? Yang biasanya kita cuman getok tular, bahasa Jawanya getok tular ya, informasi dari mulut ke mulut, kita ngobrol dengan tetangga, saya buka laundry loh, bawa aja ke sini. Kalau malas nyuci, bawa aja ke sini, lisan. Tapi kalau memang marketnya mau semakin luas, misalnya tetangga banyak yang nyuci sendiri masian, ya kita harus siapin brosur. Contoh-contoh brosur bisa nonton YouTube saya tentang banner dan brosur. Bikin brosurnya gimana, bannernya gimana, dan sebagainya. Teman-teman spanduknya seperti apa, ada di situ poinnya. Poin yang perlu disampaikan adalah bahwa Bapak Ibu buka laundry, itu bukanya jam berapa. Terus harganya berapa, bisa antar jemput atau tidak, itu sampaikan. Nomor telepon yang pasti yang memang bisa merespon cepat, baik WA maupun telepon. Kalau ada Instagramnya lebih bagus lagi, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada TikToknya, itu sampaikan. Jadi Bapak Ibu, sekarang enak, zamannya nggak seperti saya dulu 2008, mungkin 2012 juga. Itu kan belum secanggih sekarang. Sosial media dulu terbatas banget, bahkan orang itu taunya ya website, terus WordPress, Blogspot, dan sebagainya. Sekarang sosial media, sekarang malah zamannya jarang orang lihat website. Orang lihatnya Google Maps, sosial media, Instagram, dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman bisa optimalkan dan itu gratis loh. Promonya kalau tadi kita pakai brosur, itu harganya berapa sih kira-kira? Kalau kita ke fotokopi aja pakai yang hitam putih aja dan nggak usah pakai berwarna dulu deh, itu kan murah meriah itu. Satu fotokopi paling 100 rupiah ya mungkin ya, atau 150 rupiah. Tinggal dikali berapa banyak yang kita harus copy. Kalau memang pakai kertas A4 atau folio bisa dibagi 2 atau dibagi 4 aja. Desainnya gimana? Desainnya banyak, pakai Word aja bisa, misalnya desain. Atau kalau memang mau bayar, tukang percetakan itu bisa biasanya minta tolong. Mas, tolong dong bikinin promo kayak gini, sesimpel ini. Jadi ada nama laundry-nya, harganya berapa, saya pengen promo tiap hari Jumat, diskon apa misalnya. Nah, itu bisa. Sekarang kita membahas tentang finance. Ini yang penting teman-teman. Tadi saya sudah spill di depan ya. Jangan sampai omset sudah gede, kita sudah punya profit, ternyata profitnya dipakai untuk jajan, dipakai untuk nyicil handphone. Jadi handphonenya ganti yang baru nih, iPhone baru misalnya, tipe terbaru. HP-ku iPhone, HP kalian apa? Itu kan jangan. Teman-teman harus pikirkan yang paling utama adalah bagaimana saya genjot omset semakin gede. Ini yang paling bahaya di semua bisnis UKM, termasuk laundry. Saya dulu pada waktu di asosiasi laundry pun, pada waktu memimpin kemarin, di 2 periode saya kepemimpinan kemarin, teman-teman di daerah, itu masih, termasuk Jakarta pun masih ada yang sewa tempat tahun berikutnya aja nggak ada dananya. Nah, teman-teman pasti pernah dengerin ya, banyak yang terjadi, atau mungkin yang nonton nih. Ya juga ya, iya. Nah sekarang mulai pisahkan, itu simple tapi nggak gampang untuk diterapkan. Memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, itu nggak gampang. Saya ingatkan ke teman-teman, jadi untuk memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Nanti teman-teman akan melihat, oh ternyata gede loh penghasilan saya. Itu yang sering nggak disadari oleh para pengusaha laundry. Nah, yang berikutnya yang harus kita bahas adalah terkait keuangan sudah, terus kita akan melihat dari sisi bisnis apa yang kita jalankan selain laundry kiloan tadi. Ya teman-teman sudah mulai belajar laundry satuan, nyuci sepatu ternyata nggak harus pakai mesin. Oke, saya sepakat. Nyuci tas nggak harus pakai mesin, nyuci helm nggak harus pakai mesin. Bahkan teman-teman kalau memang belum punya kemampuan untuk mengerjakan itu, belum tahu cara packingnya itu, teman-teman bisa ada fasilitas setrika saja. Ini untuk daerah mana? Di daerah yang padat pemukiman atau perumahan. Perumahan itu biasanya karena tidak ada pembantu susah. Nah, akhirnya mereka nyuci di rumah, tapi males nyetrika. Bener nggak ibu-ibu? Benar ya, males nyetrika. Nah, bawalah ke laundry. Nah, Bapak Ibu bisa bikin promo tentang di sini promo setrika jasa saja. Setrika aja ya, khusus jasa setrika. Konsepnya yang cepat, rapi, dan murah.
Oke teman-teman, jadi kita sudah mereview bahwa membangun bisnis laundry dengan modal 5 juta ternyata bisa. Tapi jangan bersedih hati yang sudah, waduh, ke Apik Manajemen harus ratusan juta, 200 juta, 500 juta, bahkan Les Worry mungkin baru sampai berapa miliar misalnya. Gede banget, iya karena target marketnya gede. Titiknya pun selalu titik yang premium. Nah itu beda teman-teman. Makanya di awal tadi saya selalu menyampaikan bahwa titik penting untuk menentukan siapa target market kita. Segede apa target omset yang kita sasar di sana. Nah kalau teman-teman pengen dapat materi yang lebih mendetail tentang membangun bisnis untuk strateginya, mindsetnya juga biar dibentuk, teman-teman wajib ikut kelasnya Fundamental Business Laundry. Sudah banyak banget alumni kita, ratusan alumni kita yang sudah memberikan kesaksian bahwa bisnisnya bisa berjalan dengan baik, bahkan yang belum buka bisnis pun datang, maupun yang sudah omsetnya ratusan juta datang ke kelas itu. Karena biar dapat insight dari kelas Fundamental Business Laundry. Nah, untuk berikutnya, teman-teman bisa ikut kelasnya Daily Laundry Operation. Jadi kalau teman-teman sudah buka laundry, pengen tahu bahwa SOP saya udah bener belum sih? Apa aja yang saya harus benerin? Dapat ide apa aja dalam sisi operation maupun kasir misalnya yang memang bisa kita kembangin. Nah, teman-teman bisa ikut kelas praktek kita Daily Laundry Operation. Itu juga 3 hari. Jadi kelas FBL itu 3 hari, DLO 3 hari, atau kelas advance lainnya. Nah, kalau nggak mau ribet semuanya, teman-teman kalau memang mau buka laundry, ada budget dan sebagainya, misalnya pengen 3 stek mesin karena target omset saya 30 juta per bulan, 50 juta per bulan. Nah, teman-teman bisa menghubungi Apik Manajemen. Apik Manajemen, kontaknya di sini. Itu 24 jam bisa dikontak. Mungkin ya, 24 jam mungkin sih. Nah, untuk akhir tahun kita ada acara yang paling keren, itu Laundry Innovation Summit. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah mau ngikutin kelas-kelas kita atau ngambil paketnya Apik Management, Bapak Ibu bisa gabung di Apik Community karena semua klien akan gabung di sana. Saya akan berbicara tentang Laundry Innovation Summit sebelum saya menutup video ini. Jadi Laundry Innovation Summit ini kita ingin mereview setahun perjalanan bisnis kita, dan juga kita mau melihat 2025 ini perjalanan bisnis laundry akan seperti apa. Cara mainnya gimana? Makanya kita mengundang pakar-pakar dari sisi operation, systemizing ya. Ada beberapa pembicara yang harusnya teman-teman kenal. Karena beliau-beliau ini sering muncul di TV maupun di YouTube maupun di Instagram. Ini sering muncul. Nah, ini pembicara-pembicaranya kami harapkan bisa memberikan impact untuk bisnis Bapak Ibu semuanya. Tunggu tanggal mainnya yang pasti bulan Desember 2024 ini. Ya, jadi tinggal dicatat, diluangkan waktunya. Nanti kita infokan di Instagramnya Apik Primadia, Apik Manajemen, dan Apik Group lainnya. Kita akan infokan. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga mendapatkan banyak insight bahwa ternyata bisa ya membangun bisnis laundry dengan 5 juta dengan UMR Jakarta. Bisa ternyata. Bisa dijalankan cuma dari rumah. Saya Apik Primadia, terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.